Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'malas sholihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin hadirat ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa duduk bersimpuh, bersujud di rumahnya yang suci, menjalankan tugas hidup kita beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita dengan melimpahkan hidayah, taufik, inayah dan ismahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, mudawamah dalam ibadah kepadanya sampai akhir hayat nanti. Para jemaah, pagi ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian keempat, bagian yang terakhir. Ada dua lagi tentang karunia Allah yang dilimpahkan pada umat mutaakhirin ini, sehingga walaupun kita-kita ini ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla berumur pendek, hanya puluhan tahun saja dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang ratusan tahun. Namun amal kebaikan mereka, amal kebaikan kita, pahala yang kita dapat dari amal itu bisa mengejar, bahkan melampaui umat terdahulu, sehingga di hari kiamat nanti kita masuk surga lebih dahulu. Sebagaimana Rasul sabdakan, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir tapi paling dahulu masuk surga. Para jemaah, adapun amalan-amalan yang Allah berikan kepada umat ini, yang ke-11-nya adalah as-salatu fil masajid, fi salasati masajid, salat di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketiga masjid itu adalah masjid yang paling mulia dari seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh keutamaan ibadah sholat di masjid-masjid tersebut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang masjid manakah yang dibangun pertama kali di muka bumi, para hadirin. Masjid manakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifar, ia berkata begini. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu." Artinya, wahai Rasulullah, masjid mana di muka bumi ini yang paling pertama dibangun? Itu. Maka Rasul bersabda, jawabannya adalah, qala, kata Rasul, al-Masjidul Haram, Masjidil Haram yang pertama dibangun.
Sedangkan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah beribadah yang paling pertama dibangun di muka bumi ini adalah alladzi bi Bakkah, yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Qultu, kata Abu Dzar, thumma ayyu, kemudian apalagi, masjid yang mana lagi para jemaah? Maka Rasul menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Abu Dzar ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh. Berapa jarak waktunya dari dibangunnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kata Abu Dzar, kam bainahuma, ya Rasulullah, berapa jaraknya, berapa lamanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Qala, Rasul bersabda, arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi jarak dari Masjidil Haram, lamanya dibangun, ke Masjidil Aqsa itu selama 40 tahun. Wa ainama adrokat kas-salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi, kata Rasul kepada Abu Dzar. Kemudian kata Rasul, dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, maka sholatlah, karena keutamaan ada padanya. Dalam riwayat lain dikatakan, ainama adrokat kas-salatu fasalli fa innahu masjidun, dimanapun sholat menjumpaimu, maka sholatlah, karena ia adalah masjid. Ini sesuai dengan hadis lain, bahwa al-ardu kulluha masjidun, seluruh tataran bumi ini seluruhnya adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat. Illal hamam wal maqbarah, kecuali WC, toilet, wal maqbarah, dan kuburan yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, itulah para jemaah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang pertama, 40 tahun setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Kemudian para hadirin, keutamaan sholat di Masjidil Aqsa dulu ya. Dalam hadis Ahmad dan An-Nasai, juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah alaihissalam bersabda begini, Anna Sulaiman bin Dawud, bahwa Sulaiman bin Dawud, Sulaiman anaknya Nabi Daud ya, lama bana Baitul Maqdisi, ketika membangun Baitul Maqdis. Jadi Nabi Sulaiman tuh yang membangun Baitul Maqdis di Palestina. Sa'alallah azza wa jalla khilalan thalathatan. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah azza wa jalla agar diberi taufik gitu. Jadi memohonnya 3 perkara, khilalan thalathatan, memohon 3 perkara. Jadi setelah selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman mohon 3 perkara kepada Allah. Apa ketiga perkara itu? Yang pertama, sa'allallaha azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu fa'utiyahu. Nabi Sulaiman minta kepada Allah azza wa jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan. Maka Nabi Sulaiman memiliki kemampuan menetapkan persoalan hukum dengan tepat, sehingga tercapai keadilan di masyarakat. Kita bisa membacanya, salah satunya yang dikisahkan oleh Al-Quranul Karim. Dulu sudah kita bahas di sini para jemaah. Ketika ada 2 orang yang bersengketa ya, antara seorang petani dan seorang peternak.
seorang petani yang ladangnya tumbuh dengan subur, tinggal menunggu kapan dia berbuah, tiba-tiba rusak dan habis dimakan oleh kambing-kambing milik seseorang, gitu. Lalu si pemilik kebun atau tanah tadi, pemilik ladang tadi datang kepada Nabi Daud, minta supaya hal itu diselesaikan. Maka Nabi Daud memutuskan agar kambing-kambing milik seorang peternak yang merusak tanaman tadi diserahkan kepada si petani. Begitu. Itu keputusan Nabi Daud ketika itu, bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian tidak puas tuh si pemilik kambing. Kemudian para hadirin datanglah kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memutuskan begini. Kata Nabi Sulaiman, kambing-kambing milik seseorang yang merusak tanaman si petani harus diserahkan sementara waktu kepada si petani untuk dimanfaatkan susunya dan lain sebagainya. Sementara si pemilik kambing harus menanam kembali tanaman yang ada di ladang si petani tadi sampai tumbuh subur sebagaimana sedia kala sebelum dirusak oleh kambing-kambingnya. Nanti setelah si pemilik kambing itu menanam lagi dan sampai tumbuh sebagaimana sedia kala, maka kambing yang tadi diserahkan kembali kepada si pemilik kambing. Itulah keputusan Nabi Sulaiman yang kata Al-Quran lebih baik dibandingkan dengan keputusan Nabi Daud alaihissalam, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, para jemaah, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sa'alallaha azza wa jalla mulkan la yambagi li ahadin min ba'dihi fa'utiyahu. Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya dan dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu selain dia seorang nabi, dia pun seorang raja. Bukan seorang nabi dan raja, dia pun seorang teknokrat. Dia pun seorang ilmuwan, seorang cendekiawan. Itu Nabi Sulaiman, lengkap. Bahkan seorang yang kaya raya, gitu para jemaah. Ya. Bisa kita baca dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Yang ketiga, para hadirin, wa sallallahu azza wa jalla hina faragha min bina'il masjidi alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa sholata fihi ay yukhrijahu min khati'atihi kama kayaumin waladathu ummuhu. Permohonan yang ketiga Nabi Sulaiman kepada Allah Azza wa Jalla setelah selesai membangun masjid itu, ia berdoa agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ia keluar menuju masjid hanya untuk sholat di situ, supaya segala kesalahannya dihapus oleh Allah Ta'ala, sehingga seluruh dosa dan kesalahannya bersih, sehingga ia tidak berdosa lagi seperti pada saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Para jemaah, kemudian di ujung hadisnya dikatakan, dalam riwayat ini dikatakan begini, Rasul bersabda, kata Rasul, ammasnatan faqad u'tiyahuma. Adapun yang dua telah jelas diberikan oleh Allah pada Nabi Sulaiman, yaitu diberikan kemampuan menetapkan hukum dan kerajaan. Wa arju ayyakuna qad u'tiya tsalisah, kata Rasul, dan aku berharap mudah-mudahan yang ketiga pun dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah. Nah, itulah secara singkat tentang Masjidil Aqsa. Nah, dalam hadis At-Tabrani dan Al-Hakim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu diceritakan begini, kata Abu Dzar, tadzakarna wa nahnu inda Rasul sallam, kami berdiskusi, berbincang-bincang, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Dzar, ayyuhuma afdalu, amasjidu Rasulillah alaihi wassalam am Baitul Maqdisi? Mana sih yang lebih utama, yang lebih afdol antara Masjid Rasulullah yang di Madinah, Masjid Nabawi, dengan Baitul Maqdis? Nah, sekarang dengan Baitul Maqdis para jemaah dan Masjid Nabawi. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Salatun fi masjidi, salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, afdalu arba'i sholawatin fihi, lebih utama 4 kali salat dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Jadi sekali salat di Masjidil Aqsa 250 keutamaannya, seperti sholat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjid Nabawi adalah sama dengan 1000 kali dibanding dengan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Artinya kita sholat 1000 kali di Masjid As-Salam ini sama setara dengan sholat 1 kali di Masjid Nabawi. Dan sholat 250 kali di Masjidil Aqsa sama dengan satu kali sholat 250 kali di Masjid As-Salam sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Aqsa. Itu. Lalu Rasul bersabda begini, kata Rasul, wala ni'mal musalla huwa wala yushikanna li ala an yakuna li rajulin mithlu syatni farsihi wa fi riwayatin mislu qausihi minal ardi haitsu yura minhu Baitul Maqdisi khairul lahu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Dan hampir-hampir tiba saatnya, kata Rasul, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya, punya tanah seukuran kekang kudanya. Apa namanya, sedikit sekali pada jemaah, ya kan? Dalam riwayat lain, seukuran busur panahnya, segitu dia punya tanah. Dari tempat itu ia melihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Orang, artinya bisa berkunjung ke sana, itu sesuatu yang luar biasa. Untuk sholat di sana, hanya sayang sekarang ini kan sulit para jemaah, ya, karena Baitul Maqdis dikuasai Zionis Yahudi. Kalau kita lihat hadis ini, dapat kita katakan dengan tegas, sesungguhnya Masjidil Aqsa khususnya dan Palestina pada umumnya itu bukan persoalan orang Palestina semata. Masjidil Aqsa adalah persoalan dan tanggung jawab umat Islam seluruh dunia, karena dia milik umat Islam seluruh dunia, bukan hanya milik orang-orang Palestina saja. Maka menjadi kewajiban tentu saja bagi umat muslim di dunia untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Yahudi. Para jemaah, hadis-hadis tadi dengan jelas, dan hadis itu sahih, menegaskan kepada kita tentang keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa, sekaligus menjelaskan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Dan hadis lain menjelaskan tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram. Para jemaah,
Kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu merupakan kiblat pertama umat Islam. Ketika Rasul Mi'raj mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, dan ketika itu sholat diwajibkan cuma 2 rakaat pada jemaah. Dalam hadis Al-Bukhari dikatakan, awwalu ma fuditus sholatu rakaataini. Pertama kali difardukan sholat itu hanya 2 rakaat, kecuali maghrib 3. Setelah hijrah ke Madinah, maka ikirat sholatus safar, sholat bagi musafir, orang-orang yang safar, ditetapkan seperti sedia kala. Wazidat sholatul hadar, dan sholat bagi orang yang ada di tempat sendiri menjadi 4. Duhur, Asar, dan Isya menjadi 4. Begitu. Nah, ketika kewajiban sholat itu datang, kemana menghadap dalam sholat? Ke Masjidil Aqsa yang di Palestina, bukan ke Ka'bah. Dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul bersabda begini, kata Barra begini, "Sholaina ma'an Nabi sallam, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwa Baitul Maqdisi, menghadap Baitul Maqdis. Berapa lama? Sittata asyara au sab'ata asyara syahron, selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Jadi awalnya umat Rasul dan umat Islam sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 atau 17 bulan, kata hadis ini. Tsumma sarrafahu nahwal qiblah, setelah itu maka dipindahkan kiblat dalam sholat menghadap Masjidil Haram. Dan itu yang bisa kita baca di Al-Baqarah ayat 244. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa itsuma kuntum fawallu wujuhakum syatroh. Itu. Jadi Nabi itu sebetulnya secara pribadi kurang nyaman sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Maka beliau sering melihat ke atas gitu pada jemaah ayat ini, Pak. Qad nara taqallu wajhika sama. Aku, kata Allah, kami, kata Allah, melihat engkau wahai Muhammad terus bolak-balik melihat ke atas. Artinya apa? Rasul ingin segera turun wahyu yang menegaskan tentang perpindahan kiblat. Kata Allah, "Falanwalliyannaka qiblatan tardoha", niscaya kami akan memalingkan kamu hai Muhammad ke arah kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka sekarang hadapkanlah wajahmu dalam salat itu ke Masjidil Haram, wa itsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajahmu dalam sholat itu ke arah Masjidil Haram. Perpindahan kiblat itu terjadi di Madinah pada waktu sholat asar. Itu. Makanya ketika ada seorang sahabat yang sudah ikut sholat asar bersama Rasul di Masjid Nabawi menghadap Masjidil Haram, ia pulang ke kaumnya sementara kaumnya masih melaksanakan sholat asar gitu. Lalu ia beritahukan kepada kaum yang sedang sholat asar itu, kata dia, kami sudah sholat bersama Rasul dan menghadap ke Masjidil Haram. Maka mereka yang sedang sholat itu langsung merubah posisinya menghadap ke Masjidil, yang asalnya ke Masjidil Aqsa, merubah posisinya ke Masjidil Haram. Di masjid itu yang sampai sekarang masjid tersebut dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Di masjid itu mereka sholat suatu sholat asar, sebagian rakaatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, sebagian rakaatnya menghadap ke Masjidil Haram. Dan biasanya Qiblatain menjadi bagian dari destinasi ziarah Madinah bagi jamaah haji atau jamaah umroh.
Demikian para jemaah, jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut dapat kita katakan, sekali lagi saya katakan, Palestina dan Masjidil Aqsa adalah urusan kita, urusan kaum muslimin sedunia, bukan hanya urusan dan tanggung jawab orang muslim Palestina saja. Nah, baik, sekarang kita masuk pada penjelasan keutamaan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda begini, kata Rasul, sholatun fi masjidi hada, sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi di Madinah, abdulu min sholati, abdulu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama 1000 kali dari sholat di selain Masjidil Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Jadi sudah disebut ya kan, kalau kita sholat di Masjid As-Salam 1000 kali, sholat 1000 kali waktu sholat, berapa tahun itu ya, sama dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi di Madinah. Wa sholatun fil Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram di Mekah afdhalu min mi'atis alfi sholatin fi masiwahu, lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat lain. Alfi sholatin, 100.000 kali. Jadi 100.000 kali sholat di Masjid As-Salam ini, dan masjid manapun di dunia sama dengan sekali sholat di Masjid Al-Haram di Mekah. Luar biasa. Itulah 3 masjid yang memiliki keberkahan luar biasa. Dan Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa juga secara eksplisit kan disebut dalam Al-Quran, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terusnya apa? Yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah para jemaah beruntung bisa berkunjung ke 3 masjid dan sholat di ketiga masjid itu. Hanya ada 3. Saya ulangi, Masjidil Haram di Madinah, di Mekah, maaf. Sholat sekali di sana setara dengan sholat 100.000 kali di masjid manapun di dunia, kecuali di Masjid Nabawi. Sekali sholat di Masjid Nabawi setara dengan 100.000 kali sholat di masjid manapun di dunia, kecuali Masjidil Aqsa. 1 kali sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali sholat di masjid yang lainnya. Ada yang mengatakan 300 kali, ada yang mengatakan 500 kali, dan kata para ahli hadis, hadis yang mengatakan 250 kali itu lebih sahih dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu para jemaah. Karena itulah Rasul bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, la tushaddur rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh bersusah payah untuk mencari berkah kecuali hanya ke 3 masjid saja. Jadi anjuran pergi bersusah payah untuk mencari berkah itu hanya ketika masjid saja, yaitu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah, wa masjidil hada, kata wa masjidi hada, masjidku ini, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjid-masjid yang lainnya tidak ada perintah mengunjungi. Misalnya pernah ramai Masjid Al-Jabbar di Bandung, pada ramai gitu pergi ke Bandung. Pada sholat di Al-Jabbar sama dengan sholat di As-Salam, nggak ada bedanya. Dulu yang viral luar biasa yang di Cinere ya, Masjid Kubah Emas, ramai semua orang datang ke sana. Sehebat apapun itu masjid, selegendaris apapun itu masjid, punya latar belakang sejarah luar biasa, tidak akan ada yang sama dengan kedudukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
terlebih lagi keutamaan yang ada di ketiga masjid itu. Tapi tentu tidak dilarang kita ingin tahu seperti apa sih arsitekturnya Al-Jabbar itu. Seperti apa sih arsitekturnya apa itu kubah emas itu? Seperti apa sih yang di Jakarta itu apa? Istiqlal dan sebagainya boleh. Cuma status sholat di situ sama dengan sholat di masjid manapun kecuali di 3 masjid. Saya tegaskan sekali lagi, la tusyaddur rihal illa li thalathati masajid. Tidak ada anjuran pergi berpayah-payah untuk mencari berkah kecuali ketika masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Demikian para jemaah. Ada satu lagi. Masjid itu utama. Dan kalau sholat di masjid itu setara dengan pahala umroh. Masjid apa? Masjid Quba yang ada di Madinah. Masjid yang pertama kali Rasul bangun dalam perjalanan menuju Madinah. Yang dibangun itu Masjid Quba. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan, berarti bisa dijadikan pegangan. Dari sahabat Sahal bin Hunayf, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu, thumma ata masjid Quba'in, lalu dia datang menuju Masjid Quba, fasalla fi, lalu sholat di Masjid Quba itu, kana lahu ka ajri umratin, maka pahalanya seperti pahala umroh. Sholat apa di situ? Sholat sunat mutlak. Makanya kalau kita umroh, ziarah ke Masjid Quba, kalau masih punya wudhu, langsung saja masuk masjid. Kalau belum punya wudhu, ya wudhu dulu. Lalu masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholatnya bukan sholat tahiyatul masjid. Catat ini, jangan salah, jangan keliru. Bukan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Bukan tahiyatul masjid, tapi sholat sunat mutlak. Karena begini, sholat tahiyatul masjid itu diperintahkan oleh Rasul kepada kita manakala kita masuk masjid dan kita diam di masjid itu. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang ke masjid untuk taklim, tinggal di masjid itu berapa saat, di situ kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Kan bunyi hadisnya begini, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Bila seseorang di antara kamu masuk masjid, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, atau dengan kata lain, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Nah kan kita ke masjid seperti itu kayak kita tadi ya, datang ke sini sebelum adzan subuh, sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Lalu duduk atau datang mau taklim, tahiyatul masjid. Kalau kita berkunjung ke Masjid Quba, kan tidak akan duduk di situ, tidak akan diam di situ, tidak ada acara di situ. Maka sholat 2 rakaat di situ namanya sholat sunat mutlak. Keutamaannya sekali lagi ka ajri umrotin, seperti pahala umroh. Karena itu dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba in kulla sabtin. Rasul itu senantiasa datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Masyian warokiban, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang dengan berkendaraan, sengaja dari Madinah datang ke Masjid Quba. Untuk apa?
fayusalliya fi rakaatain, lalu Rasul sholat di masjid itu 2 rakaat. Apa yang Rasul perbuat itu diikuti, dijiplak oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Dinar dikatakan, annabna Umar kana ya'ti kubaan kulla sabtin. Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasul yang sangat konsen meniru Rasul dalam segala perkara agama, bahkan dalam perkara keduniaan, senantiasa datang ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Wa kana yaqul, dan Ibnu Umar berkata, rawaitun nabiyya, aku melihat Nabi alaihi wassalam, ya'tihi kulla sabtin, datang ke Masjid Kuba tiap hari Sabtu. Itulah Masjid Kuba para jemaah, ya, utama, tapi tidak sehebat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, begitu. Ya. Demikian yang ke-11. Salat di 3 masjid keutamaannya luar biasa, dan catat, itu hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tidak untuk umat yang lainnya. Hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak diberikan oleh Allah pada umat yang lain. Dari sisi ini umat Nabi Muhammad bisa meraih pahala yang luar biasa. Ya. Haji di Mekah berapa lama? Sampai 3 pekan di Mekah. Di Madinah biasanya kalau haji pasti 8 hari. Kalau umroh yang standar 9 hari. 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Itu bisa dimaksimalkan untuk sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Bayangkan para jemaah, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Maka pulang kita dari umroh, dari haji, berapa tahun kita tidak perlu sholat lagi. Ada orang yang pikirannya kotor dan nyeleneh, ya, habis haji dia hitung tuh sholat di Masjidil Haram berapa kali itu, maka pulang haji sampai mati kagak perlu sholat lagi, udah banyak banget sholatnya gitu. Itu tentu saja pemahaman yang keliru, pemahaman yang nyeleneh. Tidak seperti yang dimaksud itu keutamaannya, bukan jumlahnya. Itu pemahaman yang salah dan keliru, ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dalam waktu dekat ke depan bisa berumroh. Sebab kalau haji malah nunggunya, bisa umroh, memanfaatkan waktu di sana untuk sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram. Syukur-syukur ada umroh plus sampai ke Masjidil Aqsa. Luar biasa. Baik, yang terakhir, yang ke-12. Al-amalu fi zamanis sabri. Para jemaah, beramal di zaman penuh fitnah. Nah ini, beramal di zaman penuh fitnah. Apa yang dimaksud dengan penuh fitnah? Yang dimaksud dengan zaman yang penuh dengan fitnah itu adalah masa-masa di mana di masa itu hawa nafsu telah menguasai manusia. Hawa nafsu telah mendominasi manusia, yang berakibat dari berpalingnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka berpaling dari Allah, berpaling dari Rasul, dan berpaling dari agamanya. Dalam kondisi seperti ini, para jemaah ibadah iman, paradigma berpikir manusia yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan persepsi mereka tentang al-haq, tentang kebenaran dan kebatilan, itu menjadi rusak para jemaah. Sehingga di masa itu
Boleh jadi para hadirin, hak dan batil dicampur aduk sehingga tidak kejelas mana hak dan batil, antara salah dan benar, antara halal dan haram, antara patut dan tidak patut. Itu sudah tidak jadi perhatian lagi. Semua sudah berubah. Karena hawa nafsu yang menjadi ikutan. Kalau istilah Al-Quran, aro'aita manittakhadha ilahu hawa, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka akibatnya parameter dan standar kebenaran itu tidak diukur dengan dalil Quran dan hadis, tapi parameter kebenaran dan standarnya itu ukurannya adalah hawa nafsu, sehingga akibatnya tidak ada lagi kebenaran yang absolut. Jangankan yang diucapkan oleh manusia, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul juga di masa itu sudah tidak ada harganya. Gitu. Nah, para hadirin, maka dalam kondisi seperti ini sudah sangat rusak jelas. Maka orang-orang yang komitmen menjalankan agama tetap istiqomah dalam berpegang kepada yang al-haq. Mereka akan dibilang orang-orang ketinggalan zaman. Disebut sebagai orang-orang asing yang nyeleneh. Jadi orang yang komitmen istiqomah terus di atas kebenaran itu diremehkan, dihina, dipinggirkan gitu para jemaah. Dianggap salah, dianggap keliru, sehingga ketika kita melakukan kebaikan dan amal soleh dalam situasi seperti itu, maka pahala dan keutamaannya luar biasa. Gitu. Para jemaah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang akan munculnya situasi seperti itu para hadirin. Munculnya banyak fitnah dan kekacauan. Dari Abu Hurairah Rasul bersabda begini, yataqarabuz zaman wa yanqusul amalu wa yulqasyuhu wa tadkhulul fitanu wa yakthurul harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatlu. Kata Rasul, zaman terasa singkat, amal soleh berkurang, kebakilan, kekikiran merajalela, maksiat dilakukan secara terang-terangan, dan banyak al-haraj. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-haraj? Rasul bersabda, pembunuhan, banyak pembunuhan. Dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia harus berebut dibunuh, dan apa sebab ia dibunuh juga tidak tahu. Itulah waktu terasa singkat. Sehingga dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan dari sahabat Abu Hurairah dan Anas bin Malik begini para jemaah, dan kita sudah merasakan ini. Coba kita bacakan hadisnya ya. Rasul bersabda, ya la taqumus saa'ah hatta yataqarabaz zaman. Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Fatakunus sanatu kasyahri, maka 1 tahun terasa 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan sama terasa 1 pekan. Watakunul jumu'ah kal yaum, 1 pekan terasa 1 hari. Wayakunul yaum kasa'ah, 1 hari terasa 1 jam. Watakunu sa'ah kador mati binar, dan 1 jam terasa seperti kedipan mata. Sekarang kita sudah merasakan betapa terasa cepatnya itu waktu. Padahal tetap sehari 24 jam. Sebulan 30 hari, 1 tahun 360 hari, dan seterusnya. Tidak berubah, cuma perasaan kita jadi berubah para jemaah. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan begini, Imam Nadawi mengatakan begini. Kata beliau, al-muradu bi kisorihi adamul barakati fihi, dan yang dimaksud dengan singkatnya waktu itu karena hilangnya keberkahan waktu tersebut. Gitu. Kata Imam Nawawi,
Fayasirul intifa bil yaum masalan biqadril intifa bis sa'ah wa al wahid, sudah semakin singkat keberadaan waktu sehari seperti keadaan 1 jam saja, sehingga beramal soleh itu susah. Kita sering mengatakan sebentar lagi Ramadan ya. Begitu Ramadan tiba apa kita bilang? Kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Kayaknya ini hari Ahad nih ngaji. Kayaknya baru kemarin nih Ahad, sekarang udah Ahad lagi gitu. Sehingga perasaan setiap hari ngaji gitu, padahal cuma sepekan sekali gitu. Itu para jemaah. Kenapa? Sekali lagi, berkah waktu itu hilang. Tidak ada amal solehnya. Para jemaah begitu. Ini ngeri lagi nih hadis berikut para jemaah. Di masa itu sampai jam 6.15 ya. Tadi kita mulai jam 5.15. Di masa itu maksiat dinyatakan, diterangkan, dilakukan secara terang-terangan. Orang yang berbuat maksiat enggak ini lagi para jemaah, enggak malu-malu lagi. Orang culas, orang curang enggak malu lagi. Udah tahan malu. Kayak curang dalam pemilu kagak malu dia. Misalnya kita ambil contoh gitu kan. Kan sekarang ramai gitu ya kan. Saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani, Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Rasul bersabda, "Walladzi nafsi bi Muhammadun biyadi," demi diri Muhammad yang ada di tangan kuasaan Allah. Ini sumpah lebih hebat daripada wallahi, sumpah ini. La taqumu sa'ah hatta yadharul fahsyu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga terjadi al-fahsyu. Para jemaah, apa al-fahsyu? Perbuatan nista, al-fahsyu itu. Wal bukhlu, dan kekikiran merebak di mana-mana. Begitu. Wa yukhawwinu al-aminu, kata hadis ini. Orang jujur dikatakan pengkhianat. Wa yu'tamana al-khainu, dan para pengkhianat dipercaya. Nah itu. Yang jujur dikatakan pengkhianat, para pengkhianat dipercaya. Itu. Wa yuhlikal wu'ul wa tadharat tuhut. Nah, kemudian kata Rasul, al-wu'ul tidak ada lagi, at-tuhut bermunculan. Jadi muncul, wu'ul hilang, tuhut muncul. Sahabat tidak paham, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wu'ul dan tuhut itu para jemaah. Kata Rasul, al-wu'ulu wujuhun nasi wa ashrabuhum wa tuhut alladzina kanu tahta aqdamin nasi la ya'lamu bihim. Al-wu'ul adalah para pemuka dan orang terpandang dalam satu masyarakat. Itu sudah tidak ada lagi orang terpandang, orang terkemuka, sebab semuanya sudah berbuat lacur, curang gitu. Kemudian yang disebut dengan tuhut adalah orang-orang hina yang tak terhormat dalam masyarakat dan tidak dikenal sebelumnya, muncul gitu tiba-tiba para jemaah, jadi banyak orang begitu. Siapa dia? Tapi kemudian muncul para jemaah. Jadi orang pinter, orang jujur, orang lurus, orang mulia, orang beriman, orang solih, orang berakhlak hilang. Gitu. Orang rusak akidahnya, rusak imannya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak moralnya, rusak etikanya, muncul. Maka jangan heran kalau banyak di masa itu justru yang buruk, yang orang-orang buruk, orang-orang jelek, orang-orang yang melanggar agama yang dapat dukungan. Jangan heran.
dan orang-orang soleh tidak dapat dukungan, jangan heran. Kita nggak bisa membayangkan lu para jemaah, munculnya wu'ul dan tuhud. Apakah sekarang sudah seperti itu? Analisa saja sendiri para jemaah, ya kan? Nah, kemudian setelah itu para hadirin, kita bacakan hadis yang saya katakan tadi. Saya bacakan lengkap hadisnya ya. Haddatsana Abu Rabi Sulaiman bin Dawud al-Ataqiyu, haddatsana Ibnu al-Mubarak an Utbah bin Abi Hakim. Qala haddatsani Amr bin Jariyah al-Lakhmiyu, haddatsani Abu Umayyah asy-Sya'baniyu. Qala, telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Dawud al-Ataqi berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Utbah bin Abu Hakim, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Amr bin Jariyah al-Lahmi berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umayyah asy-Sya'bani, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'labah tentang apa? Tentang ayat alaikum anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri kalian yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 3. Itu. Apa yang dimaksud dengan ayat alaikum anfusakum, jagalah diri kalian? Di ayat 105 surat Al-Maidah itu, qala, dia menjawab, ama wallahi laqad sa'altu anha khabiran, dia bilang, demi Allah, engkau telah menanyakan hal itu kepada orang yang tepat. Gitu dia bilang. Kenapa? Sa'altu anha Rasulullah, aku pernah bertanya pada Rasul tentang ayat tadi, alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Apa? Qala, maka Rasul menjelaskan. Begitu para hadirin. Apa penjelasan Rasul tentang alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum itu? Rasul bersabda, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Jangan berhenti kalian beramar ma'ruf dan jangan berhenti bernahi munkar, kata Rasul. Terus lakukan itu sepanjang hayat. Kenapa? Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sehingga kalian akan melihat syuhan muta'an, sifat kikir ditaati. Semua orang kikir, terjebak dalam sikap egoistis dan ananiyah, mementingkan diri sendiri. Wahawan muttabaan, dan hawa nafsu yang diikuti. Bagaimana hawa nafsu yang diikuti? Berikutnya, wa dunyan mu'tsarotan, dunia lebih diutamakan daripada urusan agama. Wa ijaba kulli dhiro'in biro'ihi, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya sendiri, lebih bangga dengan pendapatnya sendiri, dan agama dilemparkan ke belakang. Kata Rasul, fa'alaika binafsika wada' amrul awam, maka dalam kondisi seperti itu, kata Rasulullah, jaga dirimu dan jauhi orang-orang bodoh. Kenapa? Ada lanjutannya hadis ini. Fa inna min waraikum ayyamas sabri, karena di belakang kalian ada hari-hari yang kalian wajib sabar di hari-hari itu. Kenapa wajib sabar di hari-hari itu? As-sabru fihi mislu qabdin alal jamri. Orang-orang yang sabar pada saat itu ibarat orang yang memegang bara api. Bayangkan, orang yang sabar di masa itu seperti orang yang memegang bara api. Lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi, dan orang yang beramal baik pada saat itu pahalanya sebanding dengan 50 kali amalan orang yang beramal dengan amalan itu. Itulah para hadirin, di zaman-zaman fitnah di mana orang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai standar segala-galanya, agama ditinggalkan, hancur akidah, rusak iman, berantakan ibadah, dan luluh lantak akhlak dan adab,
Maka ketika itu orang yang komitmen menjalankan agama yang saya bilang tadi dianggap asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, pahala kebaikan di amal di masa itu sama dengan pahala 50 orang yang beramal soleh. Gitu. Orang sudah tidak sholat lagi, katakan begitu, dia sholat, pahalanya sama dengan 50 orang yang sholat. Orang sudah tidak sedekah lagi, dia sedekah, pahalanya sama dengan 50 orang yang bersedekah. Orang dia lurus dan jujur, pahala lurus dan jujur di masa itu sama dengan orang yang lurus dan jujur, pahalanya 50 orang. Akan ada kondisi seperti itu, dan indikator-indikatornya zaman sekarang sudah nampak. Tapi kita jangan nunggu datangnya situasi itu. Makanya hadis tadi mengatakan, i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar, jangan berhenti amar ma'ruf dan nahi munkar. Bayangkan lu sekarang para jemaah, mohon maaf ini dalam konteks pemilu yang baru berlalu, curang. Jangan bilang curang lah katanya. Jangan bilang curang lah. Itu kan padahal curang jelas kan? Iya. 80 dia dapat suara ditulis 8.000. Ditulis 800. Apa bukan curang? Tapi jangan dibikin curang lah. Yang teriak curang dilecehkan sekarang. Yang diteriak curang merasa dikatakan orang-orang yang tidak legowo menerima kekalahan. Dan yang curang didukung dan sebagainya. Ini tanda-tanda zaman yang buruk. Sekali lagi, jangan ditunggu datangnya zaman itu, kita tetap berupaya amar ma'ruf dan nahi munkar. Manakala kita mengalami situasi seperti itu, maka kebaikan kita, pahala kita di amal kita sama dengan 50 orang yang beramal dengan amal itu. Bahkan di hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Ma'qil bin Yasar, Rasul bersabda, al ibadatu fil harji ka hijrati ilayya, kata Rasul, ibadah di zaman seperti itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Berat kan hijrah di masa Rasul itu, di masa jahiliyah. Maka orang-orang yang berbuat amal kebaikan itu orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Harapan kita sih kita tidak mengalami situasi seperti itu, karena ini pasti akan terjadi ketika kiamat sudah dekat kedatangannya. Demikianlah para jemaah, mudah-mudahan kita diberi hidayah, inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam akidah, istiqomah di dalam kesalehan, istiqomah di dalam akhlak yang mulia sampai akhir hayat kita. Dan segala hal yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang munkar, yang menyimpang tidak mempengaruhi iman, akidah, dan akhlak kita semua. Demikian sekira selesai sudah kajian kita tentang karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad. Luar biasa karunia ini untuk kita, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Jika kita punya komitmen, kesungguhan, dan semangat yang kuat, insya Allah kita menjadi orang-orang sukses di dunia dan sukses di hari kiamat kelak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.